Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga di pagi yang cerah ini anak-anak mempunyai semangat yang tinggi untuk mencari ilmu yang lebih baik lagi. Sekarang kita bertemu lagi dengan pelajaran Bu Nur Faiza. Semoga dengan tayangan video ini bisa bermanfaat bagi anak-anak untuk mencari ilmu yang lebih baik lagi. Sebelum pelajaran dimulai atau tayangan video dimulai, kita membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita melihat tayangan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akidah Akhlak kelas 8 semester genap dengan materi Rasul Ulul Azmi oleh Bu Nur Faiza. Kompetensi inti 3, pengetahuan. Kompetensi dasar. Indikator pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Marilah kita pelajari anak-anak. Dengan bab 1 Rasul Ulul Azmi. Pengertian Ulul Azmi. Ulul Azmi adalah gelar-gelar kenabian yang diberikan kepada nabi atau rasul yang memiliki ketabahan dan kesabaran yang luar biasa dalam mengajarkan tauhid kepada umat manusia. Jadi Ulul Azmi ini adalah gelar yang diberikan oleh 5 nabi, yang dimana nabi atau rasul ini memiliki suatu ketabahan dan kesabaran dalam menyebarkan agama Allah kepada umat manusia pada masa itu. Nama-nama Rasul atau Nabi Ulul Azmi yaitu Nabi Nuh alaihissalam, 2. Nabi Ibrahim alaihissalam, 3. Nabi Musa alaihissalam, 4. Nabi Isa alaihissalam, 5. Nabi Muhammad SAW yang disingkat dengan Mim, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Ayat yang berhubungan dengan gelar Ulul Azmi bisa kita baca dalam surat Al-Ahqaf ayat 35 yang artinya, maka bersabarlah engkau Muhammad sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati itu, dan janganlah engkau meminta agar azab disegerakan untuk mereka. Pada hari mereka melihat azab yang dijanjikan, mereka merasa seolah-olah tinggal di dunia hanya sesaat saja. Dan siang hari, tugasmu hanya menyampaikan, maka tidak ada yang dibinasakan kecuali kaum yang fasik, tidak taat kepada Allah. Dalam surat Al-Ahqaf ini menerangkan tentang tugas seorang nabi dan rasul, di mana menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, nabi pembenar dari nabi-nabi yang terdahulu, membawa ajaran manusia supaya tidak sesat, bisa membedakan mana yang hak dan yang mana yang batil anak-anak. Tugasnya hanya menyampaikan dan tidak bertugas untuk membinasakan.
kecuali kaum-kaum yang fasik, yang tidak taat kepada Allah, yaitu tidak mengakui ajaran Nabi Muhammad, di mana apa yang dilakukan manusia selama hidup di dunia maka ada balasannya, selama hidup dunia. Dan jika manusia itu melakukan kebaikan, maka balasannya adalah surganya Allah. Nabi Nuh alaihissalam adalah nabi yang pertama kali mendapatkan julukan ulul azmi. Nabi Nuh ini adalah putra dari Lama bin Idris alaihissalam. Imam Kisai dalam kitab Badi Izur. Nabi Nuh ini diutus untuk kaumnya di kawasan Sungai Ofrat dan Sungai Tigris. Dan Nabi Nuh ini adalah termasuk nabi ulul azmi, yaitu yang mempunyai ketabahan dan kesabaran dalam menjalankan dakwah menyebarkan agama Allah. Pada masa Nabi Nuh ini, manusia dipimpin dengan suatu raja yang terkenal zalim dan kejam, yaitu Raja Damansil. Pada masa Nabi Nuh ini, umat manusia menyembah berhala, tapi belum mengenal adanya ketuhanan, belum mengenal adanya Allah. Jadi semua manusia itu yang menciptakan adalah berhala. Nabi Nuh ini menyebarkan agamanya sekitar sampai umur 480 tahun. Tapi apa kenyataannya, anak-anak? Nabi Nuh hanya mempunyai 200 umat yang mengikuti ajarannya Nabi Nuh. Bahkan Nabi Nuh ini menyebarkan agamanya dari kalangan keluarganya, anak dan istrinya tidak mau menyembah dan menentang ajaran Nabi Nuh. Anaknya bernama Kan'an. Hukuman apa yang diperoleh oleh kaum Nabi Nuh tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh, yaitu pada masa itu Nabi Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat perahu besar. Ya, jadi perahu besar ini disuruh dibuat melalui mimpi, mendapatkan mimpi, yaitu disuruh untuk membuat perahu besar. Banyak umat-umat pada masa itu menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh adalah suatu tindakan yang tidak masuk akal, karena tidak ada hujan, tidak ada apa-apa, disuruh buat perahu besar. Apa yang terjadi? Allah memberikan hukuman kepada umatnya Nabi Nuh yang tidak mau mengakui ajaran Nabi Nuh, termasuk istri dan anaknya, yaitu ditenggelamkan dalam gelombang air bah, dan semuanya hancur kecuali Nabi Nuh dan pengikutnya yang beriman selamat dari gelombang air bah. Dan anaknya setelah isinya juga ikut tenggelam mati di dasar lautan. Nabi Ibrahim ini adalah Nabi ulul azmi yang kedua setelah Nabi Nuh. Nabi Ibrahim ini adalah anak dari seorang pemahat terkenal yang bernama Azar. Dilahirkan kira-kira tahun 2018 sebelum Masehi di suatu negeri yang bernama Babilonia atau Irak. Disinilah silsilah keturunan Samsara putra dari Nabi Nuh. Jadi Nabi Ibrahim ini masih ada silsilah keturunan dari Nabi Nuh. Nabi Ibrahim ini termasuk Rasul ulul azmi karena mempunyai kepatuhan dan kesabaran serta keteguhan dalam berdakwah. Pada masa Nabi Ibrahim ini, umat manusia dipimpin seorang raja yang terkenal dengan kejamnya, zalimnya, yaitu Raja Namrud. Sejak masih bayi Ibrahim dipelihara dalam keadaan genting, disebabkan tirani Namrud yang membunuh anak laki-laki. Jadi kalau ada anak laki-laki pasti dibunuh, karena ada ramalan bahwa
Raja Namrud akan diganti oleh anak laki-laki. Pada masa itu umat manusia menyembah berhala dan tidak mau mengikuti ajarannya. Padahal apa? Berhala itu dibuat oleh pemahat ayahnya Nabi Ibrahim yang bernama Azar. Nabi Ibrahim, pada suatu saat Nabi Ibrahim ingin mempunyai keinginan untuk menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh Raja Namrud dan para umatnya. Ada kesempatan ya anak-anak ya. Suatu hari Raja Namrud mengadakan pesta berburu di tengah hutan. Semuanya umat atau pengikutnya ikut semua kecuali Nabi Nuh. Ayahnya Nabi Nuh pun ikut. Ya, setelah itu di suatu malam belum datang. Semua sepi kotanya. Akhirnya Nabi Ibrahim dengan membawa kapak besar menghancurkan semua berhala yang ada di tempat persemedian, tempat persajiannya. Semua dihancurkan anak-anak. Setelah itu disisakan hanya satu berhala yang besar. Kapak itu dikalungkan di berhala yang besar itu. Dengan tujuan apa anak-anak? Kalau Raja Namrud dengan para umatnya tanya, siapa yang menghancurkan? Dia bisa menjawab bahwa yang menghancurkan adalah berhala besar tersebut. Setelah itu, setelah selesai, Nabi Ibrahim pulang dengan perasaan senang karena telah menghancurkan berhala-berhala sembahannya Raja Namrud bersama rakyatnya. Di pagi hari menjelang subuh, Raja Namrud pulang dengan bala tentaranya dengan umatnya. Setelah itu masuk ke dalam tempat persembahan. Kalau sekarang tempat persembahannya terkena darah di Ka'bah itu. Dulu Ka'bah itu tempat persembahannya Raja Namrud, yaitu untuk menyembah berhala. Tapi sekarang tidak dipakai sebagai kiblatnya orang Islam, yaitu Ka'bah. Ya. Setelah itu apa anak-anak? Raja Namrud masuk ke dalam tempat persembahan itu dengan para tentaranya, para umatnya. Tiba-tiba apa yang dilihat? Mereka murka, marah karena melihat patung-patungnya hancur porak-poranda. Apa yang terjadi? Nabi Ibrahim dipanggil karena yang tidak ikut hanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menjawab, "Loh kok tanya saya, Raja Namrud?" Tanya berhala yang besar itu. Karena kapak besar ada di berhala itu. Marah Raja Namrud. Dia nggak bisa bicara. Karena apa? Wong patung kok bisa menghancurkan? Nah, kalau patung tidak bisa menghancurkan, mengapa kok disembah? Tambah marah. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi Ibrahim dibergol, ya anak-anak ya. Setelah itu diberi hukuman, itu dibakar di atas tungku api. Akhirnya Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari hukuman tersebut. Nabi Musa adalah nabi ketiga setelah Nabi Ibrahim. Nabi Musa adalah seorang nabi dari Bani Israel. Nabi Musa lahir di Mesir dan diperintahkan dakwah oleh Allah kepada kaumnya. Pada masa Nabi Musa terkena raja yang bengis, yaitu Raja Fir'aun. Nabi Musa ini adalah Nabi Ulul Azmi yang ketiga yang juga terkenal kepatuhan dan kesabarannya serta ketangguhan dalam berdakwah. Dakwah Nabi Musa dalam mengingatkan Fir'aun agar bertobat kembali ke dalam kebajikan yang benar.
Allah tidak membiarkan Nabi Musa melakukan dakwah dengan tangan kosong, tapi Allah memberikan suatu mukjizat, yaitu sebuah tongkat sakti yang bisa mengalahkan Raja Fir'aun. Nabi Musa ini hidup pada masa umat dari Bani Israel bisa selamat dari kejaran Raja Fir'aun, ya, dengan menyeberang Laut Merah. Dan ketika bala tentara Fir'aun mengikuti menyeberang Laut Merah, apa yang terjadi? Laut tertutup anak-anak dan semuanya mati tenggelam di dasar lautan. Jadi Nabi Raja Fir'aun dan bala tentaranya mati di dasar laut. Sebelum itu ibu juga mau bercerita, Nabi Musa ini adalah dulu masih kecil, ya, masih kecil itu dibuang oleh Allah, dibuang oleh ibunya. Karena apa? Karena semua bayi yang kecil lahir akan dibunuh oleh Raja Fir'aun, ya, karena menganggap bahwa seorang laki-laki akan menggantikan dirinya. Itu adalah ramalan-ramalan dukun-dukun pada masa Raja Fir'aun. Sekarang Nabi Isa adalah nabi keempat yang mendapatkan julukan Ulul Azmi. Nabi Isa ini lahir pada tahun 1 Masehi di negeri Palestina. Ibunya adalah Maryam bin Imran. Nabi Isa lahir tanpa ayah, jadi ibu Maryam tetap perawan. Nah, itu adalah mukjizat dari Allah. Jadi Nabi Isa ini dilahirkan dari rahim seorang ibu yang masih perawan, tidak pernah nikah dengan orang laki-laki, tidak pernah hubungan dengan orang laki-laki. Itulah adalah keistimewaan Nabi Isa. Pada masa itu Nabi Isa diolok, ibunya diolok oleh Maryam karena dianggap anaknya adalah hasil hubungan zina. Lalu apa yang terjadi? Ibu Maryam bilang, "Jangan tanya saya, tanyalah bayi itu." Lalu mereka menjawab, "Mana mungkin seorang bayi bisa menjawab pertanyaan kita?" Apa yang terjadi? Si bayi itu bisa berkata, "Aku adalah seorang nabi, memberikan keberkahan di mana saja, yaitu keberkahan Allah, mewasiatkan agar aku mengerjakan sholat, membayar zakat, berbuat baik kepada orang tua, dan Allah tidak menjadikan aku kasar dan kejam." Itu adalah ucapan dari si bayi Isa. Ketika umur 30 tahun, Nabi Isa alaihissalam diangkat sebagai Rasul, diutus untuk memimpin Bani Israel dan diberikan wahyu dengan kitab Injilnya. Yaitu kalau sekarang kitab Injil yaitu agama Kristen. Injil adalah artinya kabar baik yang mengabarkan bahwa akan datang seorang nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad. Kalau kamu lihat Injil sekarang itu bukan Injil yang asli. Yang asli adalah Injil Barnabas, di mana ajaran Injil Barnabas ada menerangkan tentang nabi terakhir, nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad dengan ajarannya yaitu ajaran agama Islam. Nabi Isa alaihissalam sangat sabar menerima pengkhianatan seorang muridnya. Jadi Nabi Isa dalam menyebarkan agamanya dihianati oleh muridnya, yaitu bernama Yudas Iskariot. Sabar menghadapi fitnah dan penolakan, hendak diusir dan dibunuh oleh kaum Bani Israel. Kehidupan Nabi Isa menggambarkan ketaatan dalam beribadah. Nabi Muhammad
Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi Ulul Azmi yang kelima, yang terakhir. Nabi Muhammad ini adalah Nabi Ulul Azmi yang mempunyai ketabahan, ketaguhan, kesabaran dalam menyebarkan agama Allah, yaitu agama Islam, dengan kitabnya yaitu kitab Al-Quran. Nabi Muhammad SAW sejak kecil sampai dewasa mengalami masa-masa sulit. Pada usia 6 tahun beliau sudah menjadi yatim piatu. Ayahnya bernama Abdullah, ibunya bernama Siti Aminah. Jadi Nabi Muhammad ini ditinggal ayahnya ketika masih bayi dalam kandungan ibunya. Nabi Muhammad SAW termasuk Rasul Ulul Azmi. Semenjak kecil sampai dewasa, beliau harus membantu meringankan beban pamannya yang merawat sampai kecil sampai dewasa. Dalam berdagang sampai ke negeri Sam, di perjalanan Nabi Muhammad dengan naik unta. Padahal terik panas matahari pada masa itu sangat panas sekali. Tapi apa yang terjadi? Nabi Muhammad dipayungi oleh awan hingga tidak merasakan panas, dan ini pun merupakan ciri-ciri kenabian Nabi Muhammad. Ada suatu saat juga, ada suatu kejadian, si kecil Muhammad pada waktu itu dipanggil Ahmad, bukan Muhammad, Ahmad. Karena orang Quraisy mengetahui ciri-cirinya ada yang dalam Nabi Muhammad dikejar. Lalu Nabi Muhammad bersembunyi di suatu pohon. Pohon itu bisa merunduk menutupi Nabi Muhammad hingga Nabi Muhammad selamat dari kejaran suku Quraisy. Nabi Muhammad menyebarkan agama Allah, yaitu agama Islam, dengan kitabnya Al-Quran. Banyak tantangan yang dihadapi Nabi. Ketika Nabi Muhammad diangkat sebagai Nabi, tantangan datangnya dari pamannya juga, yaitu Abu Lahab, dan dari suku Quraisy. Bahkan Nabi Muhammad hendak dibunuh oleh pamannya sendiri. Bahkan Nabi Muhammad juga mengalami pembaikotan, ya, dibaikot, diisolasi, ya, tidak boleh ada hubungan dengan pengikut Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad, jual beli, pernikahan, sosial, jadi semua dibatasi sampai 3 tahun. Panjang sekali waktu pembaikotannya, sampai menghabiskan harta beliau dan istrinya yaitu Khadijah. Dalam penyebaran agama Islam, banyak tantangan yang dialami oleh Nabi Muhammad. Walau begitu, Nabi Muhammad selalu bersabar dan dalam menyiarkan agama Islam. Pada tahun 10 Hijriah, Nabi Muhammad SAW melakukan haji wada, yaitu haji terakhir, haji perpisahan. Dalam haji itu Nabi Muhammad menyampaikan pesannya. Pesan ini sangat mendalam sekali anak-anak, yaitu saya meninggalkan kepada kalian 2 perkara. Kalian tidak akan sesat apabila berpegang pada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Nabi. Akhirnya pada hari Senin terakhir tanggal 12 Rabiul Awal ke-11 Hijriah, Nabi Muhammad SAW meninggal dunia pada usia 63 tahun. Jadi haji wada ini haji perpisahan. Haji perpisahan buat Nabi Muhammad kepada umatnya. Banyak umatnya yang menangis melihat perpisahan tersebut, ya. Ajaran-ajarannya tidak akan sesat kalau kita mengakui ajaran Nabi Muhammad dan mengikuti sunnah Nabi. Dengan itu semua, niscaya manusia akan selamat dunia dan akhirat.
Ada pertanyaan? Sudah jelaskah? Semoga ilmu yang didapat bermanfaat anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak dengan tayangan video barusan? Apa anak-anak sudah paham atau mengerti? Kalau sudah, Bu Nur Faiza hanya ngasih pesan. Waktu anak-anak di rumah, jangan lupa sholat. Jangan lupa membantu kedua orang tua anak-anak. Pergunakan waktu dengan sebaik mungkin. Semoga apa yang anak-anak amalkan dalam kehidupan di rumah bisa bermanfaat untuk langkah selanjutnya. Marilah kita berdoa bersama-sama untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma alam tani wardudhu ilayya indal hajati wala tansani ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.